Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita telah melakukan analisis data, yaitu korelasi data. Nah, di video kali ini, dengan data yang sama, kita akan melakukan peramalan data, yaitu memprediksi nilai data yang akan muncul pada data selanjutnya. Nah, untuk melakukan peramalan data ini, kita akan menggunakan regresi data. Nantinya, kita akan analisis datanya pada Microsoft Excel agar lebih praktis. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas barang maupun kuantitas barang. Adapun contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melihat hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, untuk melihat hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan yang ketiga, untuk melihat hubungan suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Dari kesemua contoh ini, intinya terdapat sebab akibat di dalamnya. Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Y atau Fx merupakan variabel respon atau variabel akibat atau dependen. X merupakan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A merupakan konstanta dan B merupakan koefisien regresi. Adapun untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan rumus yaitu A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Dan untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan rumus yaitu N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Koefisien korelasi ini fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varians dan variabel terikatnya. Nah, nantinya kita juga akan menentukan apakah di dalamnya terdapat sebab akibat. Dan adapun untuk mencari nilai koefisien korelasi ini, kita bisa merubah nilai R menjadi R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan percobaan pada Microsoft Excel. Di sini saya telah menyalin datanya. Data yang saya gunakan adalah data yang sama pada video sebelumnya, di mana terdapat nilai pretest dan posttest. Langsung saja, kita akan mencari jumlah dari nilai X, Y, XY, dan X kuadrat. Untuk mencari jumlah dari nilai X, kita bisa gunakan rumus sama dengan sum, tab, lalu kita blok, atau kita sorot nilai X-nya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah dari Y dan XY serta X kuadrat, kita tarik saja agar otomatis rumusnya terpakai. Selanjutnya, kita akan operasikan nilai X dikali Y-nya sama dengan X dikali dengan Y. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Begitupun dengan X kuadrat. Kita gunakan rumus sama dengan nilai X pangkat 2. Enter.
Nah, setelah kita mencari nilai dari jumlah X, Y, XY, dan X kuadrat, selanjutnya kita akan mencari dari nilai A-nya. Untuk nilai A, kita bisa gunakan rumus sama dengan, kita masukkan ke dalam rumusnya yang ini, jumlah nilai Y, yang ini. Sebelumnya, kita beri tanda buka kurung, kemudian dikalikan dengan jumlah X kuadrat, yang ini. Selanjutnya dikurang dengan jumlah X, yang ini. Kemudian dikali dengan jumlah XY, yang ini. Tutup kurung. Dibagi dengan N, jumlah datanya, yaitu 32. Kita beri buka kurung lagi. Selanjutnya dikali dengan jumlah X kuadrat, yang ini, dikurang dengan jumlah X yang dikuadratkan, berarti pangkat 2. Tutup kurung. Enter. Selanjutnya, kita akan mencari nilai B-nya. Kita gunakan rumus sama dengan jumlah datanya 32 dikali dengan jumlah XY, berarti yang ini. Kemudian dikurang dengan jumlah X, yang ini. Lalu dikali dengan jumlah Y, berarti yang ini. Tutup kurung, dibagi, buka kurung, jumlah datanya yaitu 32, dikali dengan jumlah X kuadrat, dikali dengan jumlah X kuadrat, kemudian dikurang dengan jumlah X yang dikuadratkan, pangkat 2. Tutup kurung, enter. Sehingga nilai Y-nya kita peroleh yaitu nilai A tadi kita masukkan ke dalam 47,64 38 1302. Oke, selanjutnya untuk nilai B-nya 0,44 014 6654. Baik. Selanjutnya, untuk nilai R, kita otomatis ambil rumus korelasi yang ada di Microsoft Excel, yaitu sama dengan person, kemudian kita tab, sorot nilai dari X-nya, kemudian titik koma, sorot dari nilai Y-nya, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk nilai dari X kuadrat, kita gunakan rumus sama dengan nilai dari R tadi, kita pangkatkan dengan 2, enter. Nah, kita peroleh nilai korelasinya yaitu cukup kuat, meskipun nilai R kuadrat ini tidak sebesar dari nilai R-nya, tetapi inilah nilai sebab akibat dari nilai X dan Y-nya. Adapun untuk persamaan Y ini bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai dari selanjutnya. Misalnya, di sini kita tambahkan datanya yaitu pada data 33, misalnya nilai pretestnya yaitu 60, maka nilai posttestnya bisa kita cari dengan cara 47,64381302 ditambah dengan 0,44014654 dikalikan dengan nilai pretestnya tadi yaitu 60, sehingga kita bisa mengetahui nilai dari posttestnya. Selanjutnya kita akan jabarkan data ini dalam bentuk grafik. Pertama kita blok nilai X dan Y-nya, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih grafik yang sketcher, insert sketcher,
Nah, di sini pada menu desain, kemudian ada pilihan Quick Layout. Kita pilih layout yang 9, karena di sini kita bisa langsung menemukan fungsinya serta garisnya. Kita perbesar. Nah, nilai yang kita dapatkan sama dengan nilai, maksudnya nilai yang ada di grafik ini sama dengan nilai yang kita peroleh tadi. Cuman ini dalam bentuk Y sama dengan BX ditambah A. Nah, grafik ini bisa kita desain agar lebih menarik. Pertama kita beri judulnya. Misalnya data regresi pada pretest selanjutnya ini kita beri nama pretest dan ini post testnya. Kemudian kita perbesar. Nah, di bagian desain kita bisa beri warnanya dan kita desain sesuai dengan kreasi kita. Baiklah, inilah penjelasan terkait regresi dan koefisien korelasi pada Microsoft Excel. Nah, jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.